Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Estu Handayani, dosen pengampu mata kuliah kepemimpinan. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai komunikasi dan musyawarah dalam suatu organisasi. Komunikasi dalam suatu organisasi sangatlah diperlukan, di mana komunikasi merupakan proses seseorang untuk berusaha dalam memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain melalui pesan simbolis. Teori ini dicetuskan oleh Stoner, Freeman, dan Gilbert tahun 1995. Komunikasi juga merupakan suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, atau gagasan dari satu pihak kepada pihak lain yang dapat dilakukan secara lisan atau verbal yang dapat dimengerti oleh kedua belah pihak. Hubungan komunikasi dalam suatu organisasi adalah untuk menyampaikan suatu pesan. Kemudian juga dilakukan untuk melakukan diskusi. Kemudian juga komunikasi dilakukan untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Pada materi ini, kita bisa lihat ada beberapa jenis komunikasi, yaitu komunikasi organisasi, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Untuk komunikasi organisasi, di mana komunikasi ini ada di antara organisasi serta di lingkungannya. Fungsi dari komunikasi dalam organisasi yaitu untuk menghubungkan anggota organisasi atau karyawan dalam rangka mencapai tujuan bersama. Yang kedua adalah komunikasi kelompok, di mana komunikasi ini berlangsung antara beberapa orang dalam suatu kelompok kecil, seperti dalam suatu rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Untuk komunikasi massa bisa juga disebut sebagai komunikasi media massa. Berarti di mana cara komunikasi itu biasanya menggunakan atau dilakukan melalui media massa. Kita bisa menggunakan media massa elektronik, bisa menggunakan sosial media, bisa menggunakan media massa yang kita lihat sehari-hari, misalkan handphone, kita bisa lihat melalui televisi, kita bisa melihat melalui majalah, koran, atau lain-lainnya. Ada ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat melalui perantara media massa. Untuk komunikasi massa ini sebenarnya lebih efektif dan lebih cepat karena lebih gampang untuk diakses dibandingkan komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok. Tapi juga kita ada lihat ya, ada plus minusnya. Komunikasi massa itu sangat cepat dampaknya terhadap masyarakat karena kita bisa langsung melihat tanpa ada komunikasi dua arah. Sedangkan kalau komunikasi organisasi atau komunikasi kelompok itu dilakukan dalam satu organisasi atau kelompok, sehingga dalam melakukan komunikasi ada dua arah antara pemberi informasi dan penerima informasi. Kita bisa lihat ada gambar di slide, yaitu listen to me please. Apa? Padahal dia sudah memakai speaker, jadi minta tolong dengarkan saya, tolong dengarkan saya. Ini adalah salah satu contoh komunikasi. Proses komunikasi berawal dari adanya pesan atau informasi yang ingin disampaikan dari pengirim kepada si penerima. Kemudian akan mengalami aturan
untuk mengubah suatu informasi menjadi bentuk yang lain. Kita bisa lihat di sini pada slide ada proses komunikasi di mana kita bisa lihat dari source atau komunikatornya. Nah, komunikator itu biasanya mengeluarkan encode dalam bentuk suatu pesan. Nah, pesan itu kemudian disalurkan melalui channel. Dari channel itu akan diterima oleh komunikan. Dari komunikan dia akan decoding dan akhirnya direspon. Dari respon yang diterima itu kemudian akan masuk kembali ke komunikator. Untuk komunikator ini bisa melalui encode atau juga proses komunikasi bisa langsung berbentuk pesan. Jadi ini bisa dua jalur ya. Dan ini adalah satu proses atau alur komunikasi yang akan terus berlanjut. Jadi prosesnya akan seperti tahapan ini dan akan kembali ke proses semula. Lanjut lagi sampai kembali lagi ke proses semula. Ini adalah keterangannya. Yang pertama adalah pengirim, di mana seseorang yang mempunyai kebutuhan atau informasi serta mempunyai kepentingan mengkomunikasi kepada orang lain. Untuk yang encoding, di mana pengirim memberikan kode informasi yang akan disampaikan ke dalam simbol atau isyarat. Kemudian setelah masuk pesan, ini dapat dalam segala bentuk, biasanya dapat dirasakan atau dimengerti satu atau lebih dari indera penerima. Selanjutnya adalah channel, di mana cara mentransmisikan pesan bisa melalui kertas untuk surat, udara untuk kata-kata yang diucapkan, atau zaman sekarang kita juga bisa melalui sosial media. Kemudian si penerima atau receiver, di mana orang yang menafsirkan pesan yang diterima. Jika pesan tidak disampaikan kepada penerima, maka komunikasi tidak akan terjadi dengan baik. Selanjutnya adalah penafsiran kode atau decoding, yaitu proses di mana penerima menafsirkan pesan dan menerjemahkan menjadi informasi yang berarti. Kemudian semakin tepat penafsiran terhadap pesan yang dimaksud oleh penerima, maka semakin efektif komunikasi yang terjadi. Sebelum kita masuk ke faktor penghalang, penafsiran kode ini adalah bagian terakhir yang sangat penting. Karena di dalam bagian penafsiran kode ini, karena bisa jadi banyak persepsi yang diterima berbeda dengan apa yang disampaikan. Sehingga jika yang disampaikan itu sesuai, maka dia akan efektif. Tetapi kalau yang disampaikan tidak sesuai, maka itu akan menjadi ketidakefektifan dan mengganggu dari suatu proses di dalam organisasi atau kelompok atau media massa atau lain-lain. Dalam komunikasi terdapat beberapa faktor penghalang dalam melakukan komunikasi yang efektif, di mana yang pertama adalah penyaringan. Banyak terjadi manipulasi informasi yang dilakukan oleh pengirim dengan maksud agar informasi itu akan tampak lebih menguntungkan di mata si penerima. Kemudian yang kedua adalah persepsi selektif, di mana persepsi ini muncul karena penerima dalam proses komunikasi secara selektif akan melihat dan mendengarkan berdasarkan kebutuhan, motivasi, pengalaman, latar belakang, dan karakteristik pribadi mereka yang lain. Kemudian juga faktor penghalang lainnya adalah emosi. Biasanya antara emosi si pengirim dan emosi si penerima juga akan berpengaruh menjadi komunikasi itu efektif atau tidak efektif. Kemudian penggunaan bahasa yang tidak dimengerti itu juga akan menjadi penghalang dalam komunikasi yang efektif. Kemudian jalur komunikasi formal, struktur dan wewenang, spesialisasi pekerjaan, kemampuan komunikasi komunikator, wawasan, konteks, media, pesan yang berbeda, tingkat kedekatan komunikator dan komunikan. Jadi ini adalah hal-hal yang dapat menghambat dalam
menjadikan komunikasi itu tidak efektif. Selanjutnya adalah beberapa faktor yang berkaitan dengan efektivitas komunikasi dalam beberapa perusahaan berdasarkan hasil riset, di mana seorang dirut harus menyadari pentingnya komunikasi, direktur utama. Kemudian juga para manajer memadankan tindakan dan ucapan. Ini yang kadang sulit sekali antara kelakuan dan tindakan. Kemudian harus adanya komitmen pada komunikasi dua arah. Jadi tidak diusahakan jangan adanya komunikasi satu arah, tapi harus ada komunikasi dua arah. Kemudian penekanan pada komunikasi tatap muka. Tanggung jawab bersama untuk komunikasi karyawan, menangani berita buruk, pesan dibentuk untuk audiens yang dimaksudkan, perlakuan komunikasi sebagai suatu proses berkelanjutan. Terdapat isu-isu terbaru dalam komunikasi, di mana penghalang komunikasi antara pria dan wanita. Biasanya pria menggunakan pembicaraan untuk menekankan status, sedangkan wanita menggunakan untuk menciptakan hubungan. Kemudian juga ada komunikasi yang benar secara politis, kemudian komunikasi silang budaya, kemudian komunikasi elektronik. Bagaimana sih komunikasi itu bisa berjalan dengan efektif? Yaitu kita harus memahami dulu apa yang akan dikomunikasikan. Kemudian kita juga harus tahu kesenangan. Kemudian adalah komunikasi kita itu bisa mempengaruhi sikap si penerima atau tidak. Kemudian dengan berkomunikasi, apakah akan perbaiki hubungan? Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah dengan komunikasi, apakah akan ada tindakan untuk perbaikan? Nah, ini hal-hal yang harus kita lakukan agar komunikasi dapat berjalan dengan efektif. Jadi bukan berarti kita asal berbicara, kita asal menyampaikan suatu pesan, tetapi kita harus tahu dulu, kita harus mengerti apakah yang akan kita komunikasikan ini berpengaruh terhadap sikap, memperbaiki hubungan, atau adanya suatu tindakan untuk perbaikan. Yang selanjutnya adalah beberapa fungsi komunikasi, di mana fungsi komunikasi ini adalah suatu pengendalian. Komunikasi juga bisa digunakan sebagai motivator. Jadi untuk penyemangat bagi orang-orang yang demotivasi, memberikan kekuatan, memberikan semangat untuk orang untuk lebih maju, untuk lebih berkembang. Kemudian juga sebagai sarana pengungkap emosi. Kemudian komunikasi yang paling penting adalah untuk sebagai sarana memberikan informasi. Nah, ini kadang yang suka disalahgunakan, memberikan informasi positif atau negatif. Jadi fungsi komunikasi kita juga harus jelas, bukan sebagai hoax atau komunikasi yang berupa informasi untuk mengacaukan sesuatu. Ada beberapa hambatan dalam berkomunikasi, yaitu hambatan individual dan hambatan organisasi. Pada hambatan individual, suka terjadi atau sering terjadi kesalahan dalam memahami pesan. Kemudian juga adanya kredibilitas individu, kemudian terjadinya keterbatasan dalam berkomunikasi, kemudian kemampuan mendengar yang rendah, kemudian penilaian awal terhadap subjek tertentu. Jadi kadang-kadang kita belum berkomunikasi tapi sudah menilai, oh ini begini ya, oh ini seperti ini. Kemudian juga kita kadang komunikasi itu belum selesai tapi kita sudah menjawab, sudah memberikan memberikan respon mengenai yang akan dikomunikasikan, padahal itu belum selesai. Kemudian hambatan organisasi adalah masalah dalam pemahaman komunikasi, kemudian adanya perbedaan tingkat manajemen, kemudian adanya perbedaan persepsi antar bagian, kemudian juga adanya kelebihan beban kerja dan hambatan-hambatan lainnya. Bagaimana sih kita mengatasi hambatan dalam berkomunikasi? Nah, ini sangat penting ya, karena kalau tidak bisa mengatasi, maka komunikasi akan menjadi hambatan kita dalam berorganisasi. Jadi ini ada beberapa upaya, yaitu yang bersifat individual dan yang bersifat organisasional. Untuk yang bersifat individual, yaitu dengan peningkatan kemampuan dalam mendengarkan komunikasi
berkomunikasi. Kemudian kita juga ada dorongan untuk berkomunikasi dua arah. Kemudian adanya peningkatan kesadaran dan kemampuan dalam memahami pesan dan informasi. Kemudian juga pemeliharaan kredibilitas individu, peningkatan pemahaman terhadap orang lain. Jadi ini yang individual dari kita sendiri. Sedangkan untuk upaya mengatasi hambatan yang bersifat organisasional, yaitu tindak lanjut dari setiap komunikasi yang dilakukan. Jadi bukan berarti setelah komunikasi selesai, tapi harus ada tindak lanjut setelah komunikasi itu kita utarakan. Kemudian adanya pengaturan pola komunikasi yang semestinya dalam organisasi. Kemudian peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media dalam berkomunikasi. Untuk saat ini, peningkatan kesadaran dan penggunaan berbagai media ini banyak sekali bisa kita temukan. Yang paling gampang adalah handphone dan juga sosial media yang ada di dalam aplikasi handphone kita. Nah, ini adalah penggunaan berbagai media berkomunikasi. Misalnya untuk saat ini mungkin kita banyak menggunakan WhatsApp, Telegram. Itu banyak sekali yang kita gunakan untuk cara berkomunikasi yang lebih simpel dan cepat. Untuk materi ini diharapkan mahasiswa semua dapat mengerti bagaimana sih kita melakukan komunikasi yang baik. Komunikasi itu dapat diterima oleh si komunikannya, kemudian juga dapat diaplikasikan dalam dunia kerja. Semoga materi ini dapat dipahami, dimengerti, dan dapat diaplikasikan dalam pekerjaan kelak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.